kabar hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan bersukacita dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu biasa ke-28 atau hari ke-10 dalam bulan Rosario. Hari ini kita akan ditemani oleh suster, frater, dan kakak-kakak pembina. Dan juga ada teman kita loh yang akan menemani kita hari ini, yaitu Ranen dan Ella. Sebelum kita mengikuti kegiatan hari ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, lalu subscribe dan bagikan video hari ini ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga ikut bersukacita bersama kita hari ini. Sudah siap untuk seru-seruan hari ini? Mari kita mulai! Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus berkatilah kami selama kehidupan hari ini dan bimbinglah kami, semoga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain pada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga.
Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Suster Mary. Tadi kita sudah mendengar Injil yang akan kita renungkan hari ini. Bagaimana Yesus mengajak kita untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak pasti inginkan masuk surga? Hari ini Yesus mengajak kita untuk mentaati 10 perintah Allah. Anak-anak tahu kan 10 perintah Allah? Itu adalah syarat utama untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan syarat selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mempercayakan diri secara tulus kepada tuntunan Tuhan. Untuk itu, kita ditantang untuk melepaskan diri dari keterikatan. Contohnya nih buat anak-anak yang sering megang HP dan juga sibuk dengan game online. Tetapi, kita harus lebih menggunakan waktu dengan baik dan berkualitas. Nah, seperti meluangkan waktu untuk berdoa, mendengarkan firman, dan melakukan kebaikan seperti menolong ibu, menolong teman, dan menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Semuanya itu adalah jalan menuju hidup yang kekal. Sebagai anak yang beriman dan berakal, anak-anak pasti tahu kan membedakan mana yang baik yang harus kita lakukan dan mana yang tidak baik, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Anak-anak mau dengar cerita Suster nggak? Pastinya mau kan? Suster akan menceritakan sebuah kisah tentang perbuatan baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Lina. Lina itu melihat ibunya yang sedang kelelahan mencuci piring. Nah, tanpa disuruh, anak-anak pasti tahu kan lanjut ceritanya. Lina itu pun langsung bergegas lari untuk menolong ibunya. Dengan semangat ikhlas dan tulus, lalu ibunya berkata, "Aku bangga mempunyai anak seperti Lina yang memiliki hati untuk menolong sesama." Nah, di sini ibunya bangga, apalagi Tuhan. Halo adik-adik Bina Iman Ijen. Nah, sudah siap untuk mengikuti aktivitas hari ini? Sip. Kalau sudah siap, nah, kita hanya menggunakan lembaran ini. Lembaran gambar jarum, unta, dan orang kaya. Hanya 3 ya. Lalu siapkan juga gunting ya. Pastikan anak-anak sudah siap semua.
Yuk, kita mau melihat nih sesuai dengan bacaan Injil hari ini bahwa orang kaya itu sulit masuk surga. Nanti kita akan bermain ya melalui aktivitas yang akan suster ajarkan. Oke, kita ikuti video berikut ini. Nah, adik-adik pastikan gambar itu sudah di print lalu diwarnai. Warnanya sesuka adik-adik ya. Nah, semuanya diwarnai. Silakan digunting ya, digunting di kertas itu masing-masing ada jarum, ada unta, dan ada orang kaya ya yang membawa kantong itu kekayaannya. Nah, setelah digunting semuanya, nah, lalu kita akan memasukkan ya, nanti guntingnya ya masing-masing ya, jarumnya digunting lalu ada yang tengah-tengah putih juga dibuat lubang ya. Jarum kan panjang, ada lubangnya digunting juga supaya kita bisa mencoba mempraktekkan ya, unta dan orang kaya itu apakah bisa masuk melalui lubang jarum itu ya. Oke, setelah sudah mari kita coba memasukkan jarum ya. Gambar jarum diberdirikan lalu masukkan unta dulu. Bisa enggak? Pelan-pelan. Nah, rasanya bisa, pastinya bisa masuk ya. Lalu coba kita mau orang kaya lagi nih, orang kaya bisa nggak masuk melalui lubang jarum? Coba dicoba ya, bisa nggak? Ternyata nggak bisa karena banyak hartanya, adik-adik yang terkasih. Oke. Nah, adik-adik yang terkasih, kita sudah membuktikan bahwa lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Sekian aktivitas kita hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Gimana nih kegiatan hari ini? Sangat seru kan? Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, lalu bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan renungan, dan juga berkreativitas. Nah, minggu depan kita masih berjumpa lagi dengan kakak-kakak pembina dan juga suster, frater, dan teman-teman kita yang lain. Oh iya, satu lagi nih yang paling penting. Jangan lupa adik-adik menjaga kesehatan ya, dengan mencuci tangan pakai sabun, lalu memakai masker, lalu menjaga jarak dimanapun kita berada. Oke, sekarang mari kita tutup Bina Iman hari ini dengan doa dan juga kita akan mendapat berkat dari Allah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, berkah dalam. Halo adik-adik. Ya, setelah kita mengadakan acara ini, hendaknya kita tutup acara ini dengan berdoa. Ya, tentunya berdoa. Adik-adik, setelah kita kegiatan dengan mendengarkan firman Allah dan merenungkannya dan juga berkreasi bersama, sekarang malah kita tutup acara ini dengan berdoa. Sebelum kita berdoa, marilah kita persiapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Dan sekarang marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Tangan ditutup, pejamkan mata. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan ini. Kami bersyukur pula karena Engkau telah menyapa kami dengan sabda-Mu. Tuhan, sekarang kami hendak melakukan aktivitas selanjutnya. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu agar apa yang kami lakukan berkenan bagi-Mu dan bagi sesama kami. Tuhan, semua doa ini kami haturkan kepadamu, karena Engkaulah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik,
Terima kasih telah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan ya, biar nanti kalau pandemi sudah usai, kita bisa berjumpa dan bersenang-senang bersama. Oke? Anak-anak yang terkasih, bersama para pembina, kita semua telah bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa bersama. Sekarang mari kita mengakhiri bina iman kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, bina iman kita telah selesai. Mari kita bersama-sama melanjutkan kegiatan kita hari ini, minggu ini dengan gembira. Dan jangan lupa selalu pakai masker, rajin cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan. Jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian